Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Japara, Ibu Dr. Anda Haji Hawon Fatona MSI, Bapak Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 1 Japara, Bapak Yantono Priyanto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah semua bidang, Bapak Ibu Kepala Program seluruh kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Japara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf TU SMK Negeri 1 Japara, serta Bapak dan Ibu orang tua peserta didik, calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Japara dimanapun berada, serta yang saya cintai siswa-siswi calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Japara dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah berupa kenikmatan, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka kegiatan MPLS, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi esensi atau makna yang akan kita tuju. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang profil kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor Astra Honda di SMK Negeri 1 Japara. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor Astra Honda di SMK 1 Japara. Kenapa sih kok namanya ada Astra Honda? Karena kebetulan kita sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan Astra Honda Motor melalui PT Daya Adi Cipta Motora sebagai kepanjangan tangan dari AHM untuk wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk visi, misi, dan tujuan di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, yang pertama visinya adalah menciptakan lulusan sugih pangarti jembar pangabisa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional dan berjiwa wirausaha pada bidang teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian untuk merealisasikan apa yang menjadi visi dari TBSM tadi, maka yang menjadi misi di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor yaitu meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dalam mencapai kompetensi siswa berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kemudian meningkatkan kualitas kompetensi guru dan staf administrasi kejuruan dalam mewujudkan standar pelayanan minimal atau SPM. Kemudian meningkatkan kemitraan dengan DUDI sesuai dengan prinsip demand driven. Yang berikutnya adalah memberdayakan lingkungan sekolah dalam budaya industri sebagai penunjang kegiatan pembelajaran berbasis industri. Kemudian menciptakan produk kreatif dan kewirausahaan dalam bentuk unit produksi di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor.
Itu yang menjadi misi dari kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian untuk merealisasikan apa yang menjadi misi dari teknik dan bisnis sepeda motor tadi, dibuatlah atau adanya tujuan dari kompetensi keahlian TPSM, yaitu diantaranya yang merupakan tolak ukur dari ketercapaian misi tadi. Yaitu yang pertama, terbentuknya kepribadian peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terwujudnya kegiatan belajar mengajar dalam mencapai kompetensi siswa sesuai Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kemudian tercapainya kompetensi guru dan staf administrasi kejuruan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM. Tercapainya peningkatan kemitraan dengan DUDI atau DUDI sesuai dengan prinsip demand driven. Kemudian terbentuknya budaya industri di jurusan atau di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor khususnya dan di SMK Negeri 1 Japara umumnya. Kemudian yang menjadi tujuan terakhir adalah terbentuknya unit produksi atau UP di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor sebagai aplikasi proses pembelajaran untuk anak di dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk ke struktur organisasi yang ada di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, untuk struktur atau siapa saja sih yang ada di jurusan itu yang nanti mungkin adik-adik semua akan sering berinteraksi, berkomunikasi, dan bertemu gitu. Nah, untuk di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor itu yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua kompetensi keahlian Budiman SPD, kemudian ada Bapak Rian Kurniawan SPD sebagai sekretaris jurusan, kemudian ada Bapak Irmawan ST sebagai bendahara di jurusan, kemudian ada di bagian litbang itu masih orang yang sama dengan sekretaris di jurusan yaitu Bapak Rian Kurniawan SPD. Untuk di Tulmen itu ada Bapak Yahya Saputra, dan untuk di bidang unit produksi jurusan itu ada Bapak Endi Rohendi KMD. Itulah nanti orang-orang yang nanti akan bertemu di atau membimbing adik-adik sekalian di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian untuk capaian kompetensi yang nanti akan dicapai di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, itu yang pertama ada dasar kompetensi kejuruan. Di dasar kompetensi kejuruan ini, adik-adik nanti akan belajar memahami dasar-dasar mesin, memahami proses-proses dasar otomotif, kemudian menjelaskan proses-proses konversi energi. Jadi ada mesin konversi energi gitu. Jadi dari mulai bahan bakar jadi energi panas jadi gerak gitu. Nah, di situ kan ada proses konversinya atau proses perubahannya gitu. Kemudian ada juga menginterpretasikan gambar teknik. Nah, ini juga kita akan belajar tentang mendesain dan membuat benda kerja. Di mana gambar teknik ini sendiri kalau di teknik itu sebagai bahasanya orang teknik. Jadi untuk komunikasi antara orang teknik itu biasanya menggunakan yang namanya gambar teknik. Kemudian yang berikutnya ada kompetensi menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Nah, ini nanti di kompetensi ini kita belajar tentang apa sih peralatan-peralatan yang digunakan ketika kita akan melakukan perawatan ataupun perbaikan di teknik
dan bisnis sepeda motor itu sendiri, atau untuk merawat sepeda motor itu apa sih alat yang perlu diperlukan atau yang digunakan gitu. Kemudian setelah itu ada menggunakan alat-alat ukur. Nah, kita juga akan belajar tentang alat-alat ukur. Jadi alat ukur itu ada dibagi menjadi 3 kelompok. Ada alat ukur elektrik, ada alat ukur mekanik, juga ada alat ukur pneumatik. Kemudian berikutnya yaitu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja. Nah, kenapa sih kok kita belajar tentang prosedur keselamatan, kesehatan atau K3 lah? Karena di dalam pekerjaan itu yang harus selamat ketika kita bekerja adalah alatnya, orangnya, itu semua harus selamat. Artinya tidak terjadi kecelakaan di dalam bekerja. Nah, itu yang masuk ke dalam dasar kompetensi kejuruan. Kemudian yang berikutnya ada kompetensi kejuruan. Untuk kompetensi kejuruan itu kita nanti akan belajar melakukan perbaikan sistem hidrolik, memperbaiki sistem gas buang gitu. Nah, nanti di memperbaiki sistem gas buang juga kita lakukan pengukuran berapa sih kandungan gas sisa hasil pembakaran, apakah sesuai standar atau tidak sesuai standar. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan pelajari tentang hal itu. Kemudian juga memelihara baterai. Baterai di sini adalah mungkin kalau orang-orang banyak bilangnya adalah aki lah, seperti itu. Jadi kita akan belajar juga tentang memelihara baterai. Kemudian melaksanakan overhaul kepala silinder, kemudian melakukan perbaikan sistem pendingin sepeda motor beserta komponennya, melakukan perbaikan sistem bahan bakar, melakukan perbaikan mesin sepeda motor, unit kopling, kemudian perbaikan sistem transmisi. Transmisi itu ada manual dan otomatis gitu. Ada perbaikan sistem rem, suspensi, roda. Pokoknya semua yang ada, semua sistem yang ada di kendaraan kita akan pelajari dan dalami. Kemudian fasilitas apa sih yang ada di jurusan? Di antaranya yang pertama ada bengkel engine sepeda motor. Nah, nanti di bengkel engine ini kita mungkin akan melakukan kegiatan belajar baik itu secara teori dan praktek yang berhubungan dengan engine atau mesin sepeda motor. Nah, kalau yang di bengkel sasis berarti nanti di situ alat-alat yang tersedia adalah peralatan atau media yang berhubungan dengan sasis sepeda motor. Begitu juga di listrik, itu berhubungan dengan kelistrikan dan sistem penerangan yang ada di sepeda motor. Kemudian juga ada bengkel PKK atau UP. Nah, bengkel PKK atau bengkel UP ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek yang bisa menghasilkan sebuah produk lah. Baik itu produknya berupa jasa ataupun berupa produk barang. Contoh kalau jasa berarti bisa jasa servis sepeda motor. Kemudian kalau di barangnya ya bisa menghasilkan barang apalah gitu. Contoh nanti di proses pengelasan, nah itu juga bisa menghasilkan sebuah produk. Kemudian yang menjadi ruang lingkup pekerjaan di teknik dan bisnis sepeda motor, yaitu yang pertama ada pekerjaan yang bisa diisi oleh lulusan dari teknik dan bisnis sepeda motor ini. Yang pertama bisa menjadi teknisi atau mekanik pada bengkel sepeda motor. Yang berikutnya bisa menjadi pengolahan atau teknisi produksi di industri otomotif, bisa juga menjadi wirausahawan dalam bidang otomotif atau bengkel sepeda motor. Makanya nanti kita di sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membekali kalian semua untuk siap menjadi mekanik ataupun teknisi produksi di industri ataupun wirausaha di dalam bidang otomotif. Kemudian
Nah, karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor itu sudah bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor dan PT Daya Adicipta Motora, maka kita memiliki kurikulum implementatif untuk program Teaching Factory dan kelas industri bersama PT Astra Honda Motor dan PT Daya Adicipta Motora. Nah, yang menjadi sisipan kompetensi itu diantaranya ada membaca dan menggunakan buku pedoman reparasi, kemudian pengetahuan tentang fastener, penanganan mesin bagian atas, sistem bahan bakar, konvensional, karburator dan injeksi gitu, engine. Nah, itu nanti kita akan sampai transmisi baik itu manual dan otomatis atau CPT lah. Kita akan begitu. Kemudian yang terakhir juga yang menjadi sisipan atau tambahan unit kompetensi dari Dudi adalah penanganan sistem rem, sistem suspensi, rangka, dan juga kemudi. Kemudian ini adalah dari atau foto kegiatan yang kita lakukan sebagai pendukung kegiatan SMK berbasis industri. Nanti kita biasanya ada yang namanya servis hemat, ada servis kunjung gitu. Kita datangkan praktisi ke SMK Negeri 1 Japara, khususnya ke kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, supaya adik-adik semua bisa belajar dengan praktisi industri secara langsung gitu. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan penunjang, itu juga ada fasilitas yang ada di bengkel teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, ini ada kegiatan magang di industri juga gitu. Kemudian ini ada kegiatan seremonial untuk kegiatan prakerin gitu. Nah, kemudian juga ada kunjungan ke industri, yang tentu semua ini sebagai pendukung program kegiatan belajar di sekolah, khususnya di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Semoga Anda tidak puas, supaya apa yang menjadi ketidakpuasan dari diri kalian semua bisa kalian cari tahu, dalami lagi ketika sudah berada di SMK Negeri 1 Japara. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa secepatnya bertatap muka secara langsung dalam kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan diri kita memasuki dunia kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin semua itu akan berhasil ketika kita ada niat, akan ada kesungguhan. Seperti moto yang ada di jurusan atau di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, yaitu TBSM, disiplin, berilmu, terampil. Jadi mudah-mudahan setelah proses pembelajaran, apa yang menjadi moto di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.